Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kekristenan adalah sesuatu yang indah. Yang membuatnya menjadi indah tentunya adalah Kristus. Kristus memperindah kehidupan kita dengan berkat-Nya, dengan kasih karunia-Nya, dengan pertolongan-Nya. Jadi kita bersyukur banget ketika kita memilih untuk percaya kepada Yesus. Tetapi sebagai orang Kristen tentu kita perlu menyadari bahwa meresponi kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang penting. Perbuatan baik menjadi semakin baik bukanlah syarat untuk kita boleh diselamatkan. Karena itu adalah kasih karunia. We are saved by the grace alone. Tetapi karena kita sudah selamatkan, makanya kita bukan hanya sekedar perlu untuk melakukan kebaikan. Tetapi kita lebih lagi berjuang untuk menjadi baik. Tetapi bukan tanpa pergumulan. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang kita sudah baik, ya, tetapi kita diomongin, ya, kita difitnah, kita dijahatin. Tapi justru disitulah tantangannya sebagai orang Kristen. Kita harus menunjukkan satu perbedaan yang sangat signifikan supaya lewat kehidupan kita orang bisa tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jadi ada buah ya yang kita tunjukkan sebagai orang yang telah menerima keselamatan. Nah, yang pertama, kita harus tetap berbuat baik dan menjadi baik sekalipun ada orang yang tidak bisa menghargai berbagai perbuatan baik yang kita lakukan. Wow, itu kan bisa menyakitkan, ya, bisa membuat kita jadi sakit hati, jadi benci, ya, sudah baik kita, tapi perlakuannya tidak baik sama kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, ya, tidak berhak kita menuntut orang baik terhadap kita. Tidak berhak kita untuk memaksakan orang membalas kebaikan kita. Bagian kita adalah justru sebaliknya. Bagaimana kita tetap berbuat baik meskipun orang tidak baik bagi setiap kita. Jadi motif itu menjadi penting. Ya, motif itu menjadi penting. Motif kita berbuat baik karena adalah kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Motif kita adalah mengasihi setiap orang karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi itu motif kita. Nah, jangan pernah merasa rugi untuk menjadi orang baik. Jadi ketika kita nggak dibalas kebaikannya, jangan pernah ada muncul ya pikiran seperti ini. Aduh, rugi banget aku ya. Karena gini, pada hakikatnya kita berbuat baik itu karena Tuhan. Dan kalaupun Tuhan mau balas kebaikan kita, itu bonus. Ya, itu bonus. Jadi kalau dengan kita memberi kebaikan, kita semakin diberkati oleh Tuhan, itu adalah bonus. Tapi menjadi baik itu adalah hakikat kita sebagai orang yang telah diciptakan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan Paulus menyinggung dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, di mana oleh karena kasih karunia Tuhan, dia berjuang untuk lebih baik lagi. Jadi ketika kita sadari bahwa kita telah ditebus oleh Kristus lewat kasih karunia-Nya, nah itu membuat kita tidak berhenti untuk menjadi baik lalu santai-santai saja karena Tuhan sudah melakukan semuanya bagi setiap kita. Justru kasih karunia Tuhan itu menggerakkan kita untuk lebih dahsyat lagi, untuk lebih hebat lagi, lebih intens lagi, lebih berkobar-kobar lagi dalam melakukan berbagai macam perbuatan baik. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah kesempatan yang mahal. Ya, udah biasalah kalau orang balas kejahatan dengan kejahatan. Orang memfitnah kita, kita balas dengan fitnahan. Ya, itu udah biasa. Tapi kita mencoba untuk sesuatu yang luar biasa. Yaitu bagaimana kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang lempar kita dengan batu, lempar dengan bunga. Orang lempar kita dengan batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bercanda. Jadi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Lalu, sejatinya kita tidak bisa memaksa orang. Sekali lagi ya, tidak bisa memaksakan orang untuk baik sama kita. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita ada untuk berbagi kebaikan. Itulah makna hidup kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati.